Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast literasi kita Yayan Curup dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Dr. Sumarto, dosen di Yayan Curup, dan mendapat amanah sebagai Kepala Pusat Moderasi Beragama dan Kebangsaan Yayan Curup. Hari ini hari spesial ya Bu ya. Hari spesial karena hari ini kita memperingati Hari Pahlawan dengan kalimat yang spesial juga sebenarnya. Pahlawanku, inspirasiku. Ini yang akan menjadi tema perbincangan kita pada hari ini dengan Ibu Dr. Emmy Kholilah Harahap, narasumber kita. Podcast literasi kita Yayan Curup dimanapun Anda berada. Kita punya jargon ini, podcast literasi kita Yayan Curup. Kemudian jargon kita adalah mendunia dengan literasi kita. Nah, itu Bu, mendunia dengan literasi kita. Sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, hari yang spesial, Hari Pahlawan, pahlawanku inspirasiku. Ibu Dr. Emmy Kholilah Harahap adalah dosen pascasarjana Yayan Curup. Beliau juga aktif di Yayasan Literasi Kita Indonesia. Beliau menjadi pembina di RA atau TK, Tunas Literasi Qurani, yang terletak di Desa Tasikmalaya, Kabupaten Rejang Lebong, Kecamatan Curup Utara Bu ya. Selanjutnya Ibu Dr. Emmy Kholilah Harahap MPDI juga aktif di bidang literasi dalam hal menulis buku, kemudian artikel jurnal, dan lain sebagainya. Di Yayasan Literasi Kita Indonesia yang dikelola oleh Ibu Dr. Emmy Kholilah Harahap MPDI ada TBM ya Bu ya. Ada TBM, Taman Baca Masyarakat. Jadi pokoknya asik lah perbincangan kita pada hari ini karena makna dari pahlawanku inspirasiku sebenarnya maknanya luas. Jadi pahlawan-pahlawan kita yang sudah gugur, walaupun sudah gugur, tapi keteladanannya, inspirasinya masih sampai sekarang. Kita contohkan seperti Jenderal Sudirman Bu. Jenderal Sudirman adalah pahlawan yang luar biasa, salah satu pahlawan yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Walaupun sakit meradang, beliau tetap siap berperang melawan penjajah, keluar masuk hutan, bergerilya dan lain sebagainya. Luar biasa inspirasi dari Jenderal Sudirman, salah satu pahlawan kita. Dan sekarang di era milenial ini, era revolusi industri 4.0 ini, kita harus banyak memunculkan pahlawan-pahlawan baru sebenarnya, seperti pahlawan-pahlawan kita sebelumnya. Langsung saja, ini kebanyakan saya yang mukadimah ya kan. Padahal narasumbernya Ibu Dr. Emmy Kholilah Harahap MPDI. Kami persilakan Bu untuk menyampaikan pemaparannya, tapi ini kita santai saja, enjoy gitu kan, bukan seperti presentasi makalah. Silakan Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi kita, dalam kegiatan podcast hari ini, yaitu pada tanggal 10 November 2021 bertepatan dengan Hari Pahlawan. Betul, Hari Pahlawan. Dengan tema Pahlawan Inspirasiku. Kalau kita kembali ke masa 1945, tepatnya pada tanggal 10 November ini, kita akan mengenang dengan adanya kegiatan pertempuran di Surabaya. Jadi kita melihat bahwa dari sejarah ini begitu besarnya perjuangan, pengorbanan yang tulus dari pahlawan kita untuk memajukan, memerdekakan bangsa Indonesia. Betul. Jadi pahlawanku ini akan menjadi inspirasi yang luar biasa bagi kita semua
khususnya bagi bangsa Indonesia untuk menjadi lebih baik. Karena pada masa peperangan dulu pahlawan kita sudah sangat berjuang, sangat rela berkorban, bahkan nyawanya sendiri pun mereka merelakannya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi dari ini kita bisa memberikan inspirasi yang luar biasa. Nah, kita saat ini, saya sebagai seorang dosen di Pascasarjana IAIN Curup itu memiliki tugas yang disebut dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, memaknai dari tugas kita ini sebagai seorang dosen, ada poin penting yang ingin kita sampaikan pada hari ini, yaitu pada aspek pengabdiannya. Betul, pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat. Nah, pahlawan ini bisa menjadi inspirasi kita. Memaknai kata pahlawan berarti sering kita niangkan dalam pikiran kita adalah makna kemerdekaan. Jadi dalam kegiatan dosen, dalam kegiatan pengabdian dosen itu, kita juga berupaya untuk menginspirasi, untuk mengambil inspirasi dari pahlawan tadi, untuk mengambil kata merdeka. Yaitu memerdekakan anak-anak supaya bebas belajar dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, baik secara formal maupun non formal. Betul. Jadi dari inspirasi pahlawan ini dengan kata merdeka tadi, saya sebagai seorang dosen yang bertugas tadi, salah satu kegiatan tugasnya adalah pengabdian, yaitu mendirikan sebuah lembaga sebagai wujud kegiatan pengabdian kita sebagai seorang dosen yang dinaungi dalam Yayasan Literasi Kita Indonesia. Di dalam Yayasan Literasi Kita Indonesia ini banyak kegiatan-kegiatan yang kita buat. Salah satunya adalah kegiatan pengabdian berbasis perpustakaan, yaitu membuka taman baca untuk masyarakat. Taman baca ini kita buka, tujuannya adalah tadi, kata kuncinya merdeka, supaya anak-anak di lingkungan kita itu merdeka atau bebas untuk mendapatkan akses ilmu pengetahuan yang mudah dan ramah untuk anak-anak begitu. Jadi kita membuka taman baca supaya anak-anak merdeka untuk mendapatkan akses pengetahuan dengan mudah, dan tinggal lagi kita harus benar-benar merangkul anak-anak tersebut atau merangkul masyarakat agar mau memanfaatkan fasilitas tersebut. Selanjutnya kami juga membuka lembaga yaitu RA Tunas Literasi. RA ini adalah taman kanak-kanak yang di bawah Kemenak dan kami namakan dengan Tunas Literasi Qurani, agar anak-anak ini menjadi tunas-tunas yang literat, merdeka berliterasi dengan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupannya. Seperti itu. Jadi dengan berdirinya dua lembaga yang kami bentuk ini, tujuannya adalah sebagai inspirasi kita dari pahlawan untuk memerdekakan anak-anak belajar, memerdekakan anak-anak untuk mendapatkan akses pendidikan dengan mudah, dengan biaya yang murah tapi tidak murahan. Betul. Murah. Kata kuncinya murah tapi tidak murahan. Berkualitas ya. Berkualitas. Jadi semua masyarakat itu, semua kalangan masyarakat bisa merdeka mendapatkan akses pendidikan. Betul. Kadang kita lihat bahwa terkesan pendidikan itu mahal. Iya. Jadi kita mencoba untuk memerdekakan kesan tersebut atau menghilangkan kesan tersebut, bahwa pendidikan itu meskipun bagus tidak harus mahal. Iya. Bagaimana kita mengembangkan potensi yang ada di masyarakat dengan masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat, dengan berbasis masyarakat, agar pendidikan tidak terkesan mahal dan masyarakat juga bebas mendapatkan akses pendidikan. Begitu. Baik. Itu adalah hal-hal yang sangat penting kita lakukan sebagai para leader. Betul. Kita baik di lembaga kita maupun di masyarakat, karena
masyarakat menganggap kita ini orang yang serba bisa Betul. dan serba luar biasa. Jadi anggapan masyarakat itu harus kita realisasikan begitu. Jangan sampai masyarakat menganggap kita bisa dalam arti mampu mengajak mereka untuk merdeka dari segala hal. Jadi kita harus berupaya dengan hal tersebut begitu. Mungkin itu saja. Ada tambahan nanti dari Pak Dr. Sumarto. Baik. Sebenarnya bukan tambahan sebenarnya ya, tapi pertanyaan. Tadi secara singkat ya disampaikan oleh Ibu Dr. Emmy Kholila Harahap terkait tema kita hari ini, pahlawanku inspirasiku, dengan mendirikan lembaga yang berbasis kebutuhan masyarakat. Karena memang kita sebagai seorang akademisi, sebagai dosen, memiliki peran dan tanggung jawab yang besar di masyarakat. Iya, betul. Tridharma perguruan tinggi itu ya kami pikir tidak hanya sekedar kalimat biasa, tetapi itu menjadi renungan dan refleksi. Sudah sejauh mana kita mengamalkan Tridharma perguruan tinggi, mulai dari pendidikan, pengajaran, penelitian, publikasi ilmiah, sampai dengan pengabdian kepada masyarakat yang disampaikan oleh Ibu Dr. Emmy Kholila Harahap. Ya, betul. Pengabdian masyarakat yang disampaikan oleh Ibu Dokter tadi, yang pertama mendirikan RA atau TK, Tunas Literasi Qurani. Karena memang ya pendidikan itu mahal ya, Ya kita bisa berbeda pendapat, tetapi memang realitasnya kita bisa melihat pendidikan itu mahal. Tentu kenapa pendidikan itu mahal? Karena mereka memberikan kualitas yang tinggi kepada anak-anak kita untuk sekolah di situ. Jadi kita mengambil peluang seperti yang dilakukan oleh Ibu Dr. Emmy Kholila Harahap MPDI. Ya, anak-anak kita juga butuh sekolah yang berkualitas bagus, butuh sekolah yang mantap. Tetapi kita bisa melihat apakah keluarganya mampu atau tidak mampu. Jadi kita ingin mengakomodir keluarga-keluarga yang ekonominya menengah ke bawah, tetapi mendapatkan kualitas pendidikan yang bagus, begitu Bu ya. Dengan adanya TK RA Tunas Literasi Qurani, kualitasnya bagus, tetapi biayanya terjangkau. Ya, biaya terjangkau. Tidak hampir semua masyarakat itu bisa mengakses pendidikan di Tunas Literasi Qurani begitu. Tapi dengan kata kunci tadi, meskipun murah tapi tidak murahan. Betul. Gitu, Pak. Murah tapi tidak murahan, karena kita tetap mengedepankan kualitas pendidikan tersebut. Kemudian tadi yang kedua, TBM tadi Bu ya. Ya, Taman Baca Masyarakat. Taman Baca Masyarakat. Taman Baca Masyarakat ini juga penting, Bapak Ibu sahabat podcast literasi kita, para mahasiswa mahasiswi dimanapun Anda berada. TBM ini sebenarnya simpel Bu ya. Kita mengumpulkan buku-buku, tidak hanya buku baru sebenarnya kan. Kalau buku baru kan kita beli kan, mahal harganya. Tapi kita bagaimana memanajemen, mengakomodir, kemudian mengumpulkanlah buku-buku bekas yang layak pakai, betul sekali, dari para relawan-relawan yang ingin memberikan bantuan buku ya, buku. Ya saya pikir dengan mengumpulkan buku-buku bekas yang layak baca, kemudian mengajak anak-anak di lingkungan kita, di lingkungan masyarakat kita untuk peduli dengan membaca. Karena kan dengan membaca ini kita bertambah ilmunya, pengetahuan dan pengalamannya. Betul sekali. Tetapi yang lebih penting lagi harus ada pendampingan. Ya, harus ada pendampingan kita dari para praktisi atau akademisi agar masyarakat tersebut tetap termotivasi untuk giat belajar begitu. Betul. Jadi harus ada pendampingan, jangan hanya kita membuat lembaganya saja. Setelah kita buat lembaganya, kita buat misalkan TBM, bukunya sudah ada tapi tidak ada manajemennya kan sama saja gitu. Jadi harus ada pendampingan. Jadi program-program literasi itu dapat berlangsung dengan baik. Saya pikir Ibu Dr. Emmy Kholila Harahap MPDI, di ujung acara kita ini Anda ingin disampaikan tentang tema kita hari ini, pahlawanku inspirasiku. Ya,
kata kunci terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa mari kita bermunasabah memaknai kata pahlawan tersebut tidak hanya sebatas omongan saja, tapi pahlawan itu kita jadikan inspirasi untuk memajukan bangsa negara kita menjadi bangsa yang lebih kuat dan bermartabat. Mungkin itu saja Pak Sumarto. Baik, terima kasih Ibu Dr. Emi Kholilah Harap MPDI, dosen Pascasarjana IAIN Curup atas waktu dan kesempatannya walaupun singkat, bermakna dan padat ya. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam podcast yang kedua ini Bu. Podcast yang kedua kita membahas tentang pahlawanku, inspirasiku. Jadi kita harus menghidupkan pahlawan-pahlawan di era sekarang ini. Pahlawan-pahlawan di era sekarang ini. Pahlawan yang bisa memberikan motivasi, inspirasi dari segala aspek kehidupan. Pahlawan di bidang ekonomi, pahlawan di bidang pendidikan, pahlawan di bidang sosial, politik, dan pemerintahan. Dan kitalah yang akan menjadi pahlawan itu. Pahlawan hari ini akan dikenang di masa-masa yang akan datang. Pahlawan yang menginspirasi, seperti presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno. Kemudian wakil presiden kita yang pertama, Bapak Muhammad Hatta. Itu luar biasa kisah Bapak Muhammad Hatta, wakil presiden yang pertama. Apalagi kisah dari presiden kita yang pertama, proklamator, Bapak Insinyur Soekarno. Pokoknya sangat menarik mengikuti kegiatan podcast literasi kita. Tunggu podcast-podcast berikutnya. Demikian dari kami, terima kasih atas sudah nonton kami gitu ya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Emi Kholilah Harap MPDI. Sama-sama. Sebelum kita closing ini Bu, nama podcast kita ini adalah podcast literasi kita IAIN Curup. Podcast literasi kita IAIN Curup dengan jargonnya tadi mendunia literasi kita. Ini boleh kita coba sama-sama Bu ya. Podcast literasi kita mendunia dengan literasi kita. Seperti ini Bu. Mendunia dengan literasi kita. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.